Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Segenap para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu yang pertama selaku Ketua DKM Mushola Nurul Muhajirin, yaitu Bapak Bahar, dan juga Bapak Kadus kita Bapak Dedi, juga yang terhormat yang kita muliakan Bapak Ketua RT 03 Bapak Sugeng, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku sesepuh Babeh Jamil dan Babeh Mulyadi, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai Guru Besar Mushola Nurul Muhajirin Bapak Ustadz Miftahuddin, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai Ketua Pengajian Ibu-Ibu, yaitu Ibu Tanti. Teriring doa semoga nama-nama yang baru saja disebutkan maupun nama yang tidak disebutkan, Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan sore hari yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna. Allah taala berikan keberkahan, Allah taala berikan usia yang panjang, Allah taala berikan kemudahan di dalam segala urusan iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, dan tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari ini yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Nurul Muhajirin. Isra menurut bahasa, ya, artinya perjalanan malam, yang waktu itu Nabi kita Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimi'rajkan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, dan dari Baitul Maqdis Nabi SAW dimi'rajkan menuju menembus lapisan bumi sampai ke langit pertama hingga ke-7, kemudian sampai ke Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra secara bahasa berpergian di waktu malam, ya, seperti ada anak muda ketika ia ingin berjumpa dengan kekasihnya, berarti dinamakan Isra.
ada ibu-ibu ribut sama suaminya, berantem, kemudian ngambek, dia bawa baju, dia bawa pakaian, dimasukin ke dalam tas, dia pergi dari rumah, berarti namanya Isra. Ditanya sama orang di jalanan, "Bu, kemana bu? Malam-malam pergi bu?" "Saya mau Isra." Ya, jadi Isra itu menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Nah, Isra dan Mi'raj ini tidak bisa kita ukur dengan otak. Kita pikir-pikir dengan otak itu nggak bisa. Harus dengan keimanan. Karena dengan keimananlah kita bisa menerima kejadian yang sangat mulia, kejadian yang sangat suci untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, jadi nggak bisa perjalanan Isra dan Mi'raj yang mana perjalanan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina ditempuh hanya dengan waktu semalaman. Padahal menurut akal, ya menurut otak, itu harus ditempuh dengan perjalanan 3 bulan. Itu pun dengan mengendarai ontaknya yang udah VIP, bukan yang udah tua renta, tapi yang VIP, yang segar kuat, gagah. Itu perjalanan naik onta dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis selama 3 bulan. Bisa ditempuh dengan perjalanan hanya semalam. Itu Allah yang punya mau, bukan Nabi, bukan Rasulullah SAW, tapi Nabi kita Muhammad, ya dimuliakan oleh Allah. Atas kehendak Allah, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Mekah menuju Palestina. Nah, kemudian sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu diberangkatkan, itu Rasulullah SAW ketika itu sedang tidur-tiduran bersama pamannya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dan pamannya Ja'far bin Abu Thalib. Jadi bertiga dengan Rasulullah lagi tidur-tiduran, kemudian datanglah 3 orang pemuda yang gagah dan tampan, yang tidak lain dan tidak bukan 3 pemuda itu ingin menjemput Nabi Muhammad SAW, langsung digotong, langsung dibawa ya ke sumur Zam-Zam. Ternyata 3 orang pemuda itu adalah malaikat Allah. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, dan malaikat Mikail. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi digotong, Nabi direbahin, Nabi dibelah dadanya dari bawah leher sampai dengan di atas perut, dibelah. Setelah dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarin tuh, hatinya dikeluarin dan dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, disucikan, kemudian dimasukkan dengan nur cahaya, dimasukkan hikmah, dimasukkan ketabahan, keimanan, dan lain sebagainya. Itu untuk menguatkan keimanan Nabi dan menguatkan keadaan Nabi yang saat itu sesungguhnya sedang dalam keadaan sedih. Ya, kenapa sedih? Karena waktu itu Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj kan telah ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta yang bernama Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, ya, yang membela perjuangan Nabi. Nabi sedih, Nabi galau, ya. Akhirnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberangkatkan, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, setelah dibelah kemudian dirapatin lagi, disambung kembali, dimasukkan kembali, dan barulah Nabi SAW di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi tidak bisa dipikirin dengan secara otak, harus dengan keimanan. Kok bisa? Nah, sekarang kita tahu, Bapak Ibu kita tahu ya. Ini anak nih yang baju merah, ada bapaknya nggak? Ibunya? Ada ya? Secara otak ya? Ada ya bapaknya ya? Ibunya ada? Ada. Nah kalau ada bapaknya, ada ibunya, bapak dan ibu itu adalah sebab, anak adalah akibat. Ada sebab, ada akibat. Jadilah anak. Nah kalau yang nggak secara otak, secara keimanan, bagaimana? Ada Nabi Adam, nggak ada bapak ibunya. Tapi Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah Nabi Adam. Ya, kemudian Siti Maryam begitu juga, hamil tanpa adanya suami. Allah cukup mengucapkan kun fayakun, maka jadilah ya perutnya Siti Maryam itu seorang bayi, yaitu yang bernama Nabi Isa. Itu Siti Maryam, itu satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Siti Maryam yang tanpa ayah bisa hamil. Ya, kalau sekarang banyak ya yang seperti Siti Maryam, nggak ada bapaknya di pada bunting. Ya, mau sok-sokan kayak Siti Maryam, zaman sekarang ini udah banyak yang perempuan-perempuan nggak ada bapaknya daripada bunting. Insya Allah nggak ada di sini, adanya di sana di laut, ya jauh, nggak ada di sini. Di sini orang baik semua. Jadi Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu kejadian yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada hamba-hambanya atau nabi-nabinya yang lain. Sampai Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj, ketika dimi'rajkan di langit pertama, Nabi bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Yusuf yang Masya Allah gantengnya, luar biasa tampannya, ketemu dengan Nabi Allah Isa, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ya, bertemu dengan para nabi-nabi. Barulah Nabi SAW berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala didampingi oleh malaikat Jibril. Sampai pada satu tempat di puncak akhir, setelah melewati 7 lapis langit, di satu tempat itu malaikat Jibril nggak bisa naik ke atas. Karena seandainya kata maksain naik ke atas untuk mendampingi Nabi, maka malaikat Jibril akan terbakar. Hanya Rasulullah, ya Nabi kita Muhammad SAW yang bisa naik terus ke atas untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naik dengan sendal-sendalnya. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa, hanya berjumpa ya dengan lisan, belum melihat. Tapi Rasulullah jasadnya, ruhnya, seluruh perlengkapan pakaiannya sampai sendal-sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Nabi Musa mau berjumpa dengan Allah, dia harus mensucikan dirinya dulu selama 40 hari. Ya, barulah bisa yaitu berjumpa kepada Allah, yaitu di Tursina, di lembah Tursina. Itu pun harus dilepas sendalnya, dan setelah itu tidak bisa melihat Allah
zatnya Allah tidak terlihat, hanya mendengar suara. Dan itu pun Nabi Musa pingsan ketika nur cahaya Allah Ta'ala baru akan turun. Itu Nabi Musa pingsan. Dan gunung Tursina yang megah tinggi itu menjadi lumer, ya, menjadi lumer. Nah, begitulah kejadian Isra dan Mi'raj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu sholat yang tadinya 50 waktu. Nah, selama 50 waktu itu dikerjakan dalam sehari, tentunya umat Nabi Muhammad tidak akan mampu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu dari Allah Ta'ala, turun ke bawah, bertemu dengan Nabi Allah Musa. Kemudian ditanya sama Nabi Allah Musa, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, gerangan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau daripada perintah yang harus kau kerjakan?" Kemudian dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sholat sebanyak 50 waktu. Akhirnya kata Nabi Musa, umatku saja nggak mampu untuk melaksanakan ibadah yang sedikit, apalagi sampai 50. Minta keringanan sama Allah, disuruh minta keringanan, minta dikorting, minta didiskon, akhir dikurangin menjadi 45. Setelah dapat kekurangan 5 dari 50 menjadi 45, minta dikurangi lagi ketemu Nabi Musa. Supaya dikurangi lagi, bolak-balik naik turun sebanyak 9 kali. Setelah yang terakhir tinggal 5, Nabi Musa bilang suruh minta kurangi lagi. Kemudian Nabi SAW jawab, "Saya malu, sudah cukup segini saja. Saya malu untuk minta kurang lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu sangatlah pemalu, ya, seperti gadis zaman dahulu. Nabi kita Muhammad SAW itu sangat pemalu. Dia nggak mau minta kurangin lagi. Yang sholat sudah 5 waktu minta dikurangi lagi. Jadi artinya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat sehari semalam 5 waktu, maka dia itu seakan-akan mendapatkan ganjaran pahala sebanyak 50 waktu. 50 waktu. Luar biasa. Besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian daripada sholat yang sehari semalam kita kerjakan, bukan berarti itu satu pekerjaan atau kewajiban yang dengan mudah kita tinggalkan, dengan mudah kita abaikan, dengan mudah kita meremehkan. Karena orang yang sholat 5 waktu, ya, jaminannya dia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagaimana dia ingin sukses, bagaimana dia mau berkah, bagaimana anaknya itu juga mau menjadi anak yang soleh dan solehah, kalau dirinya dari diri kita itu tidak kita mulai dengan taat sholat 5 waktu. Karena orang yang sukses tapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, pada hakikatnya dia adalah orang yang rugi, orang yang akan menyesal di hari kiamat nanti dan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya perlu tanamkan keimanan kita. Jangan apa-apa serbanya itu harus dengan otak. Ya, tanamkan keimanan di dalam hati kita. Iman itu bisa kita pertahankan, bisa kita kuatkan di mana? Dengan kita sholat, dengan kita ibadah, iman kita akan kuat.
Kemudian di mana lagi? Untuk menguatkan iman kita dengan kita belajar, dengan kita ngaji, dengan kita menuntut ilmu, ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama. Nah, itulah yang bisa menguatkan iman kita. Dan kita ini lagi kumpul ini, iman kita lagi kuat nih. Iman kita lagi kuat. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bisa jadi sampai rumah imannya drop, lobek. Harus dicas lagi. Dicasnya gimana? Dengan ibadah, dengan ngaji, menuntut ilmu. Karena orang ibadah tanpa ada dasar ilmu, kata Ibnu Rusan dalam kitab Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang tanpa didasari dengan ilmu, dia tidak berilmu, dia beramal tapi tidak berilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Karena penting orang punya ilmu, orang ngaji. Jangan kayak orang sekarang, ya, demennya mau cari yang simpel, demennya mau cari yang gampangan. Saya mah ngaji di rumah aja, depan TV banyak, dengerin ceramah. Saya mau lihat di handphone, lihat internet, nanya sama Google. Saya mah gampang, tinggal buka YouTube, beres sudah. Ntar giliran yang susah-susah nanya ke Ustadz juga, bukan nanya ke Google. Nanya ke Ustadz juga, Ustadz aja yang dicecer terus, yang dicariin. Ngaji kagak, nanya mulu. Sampai-sampai ada pertanyaan. Ada seorang nanya, kagak ngaji, ngajinya di Google apa di TV apa di YouTube. Ya, jadi dia nanya Ustadz, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Oh iya, nanya apaan? Nanya mulu. Saya mau nanya Ustadz, saya lagi sholat. Ah, bagus. Terus, kemudian saya lagi sholat, saya kentut Ustadz. Lagi sholat kentut. Nah, terus kenapa? Apa masalahnya? Itu dia Ustadz, saya mau nanya, batal apa kagak? Terus, saya diemin aja. Gimana Ustadz? Saya lagi sholat, saya kentut, batal apa kagak? Lu nanya aja sama Google, dijawab nggak? Kalau di Google nggak ada, ya jawabannya batal. Kalau dari Ustadz jawabannya batal. Kenapa kok batal? Ya karena dia sedang mengeluarkan hadas, yaitu kentut, membuang angin dari lubang kemaluan belakang. Dia harus mengulangi sholatnya. Nah, kemudian wudunya gimana Ustaz? Wudunya batal. Sholatnya batal, wudunya batal. Kemudian gimana lagi? Wudu itu harus dibasuh mukanya Ustaz ya? Dia nanya, wudu itu harus dibasuh mukanya Ustaz ya? Ya iya, mukanya harus dibasuh. Nah itu dia Ustaz yang jadi pertanyaan, yang jadi ganjelan saya. Kenapa kok yang kentut pantatnya yang dibasuh mukanya? Itu yang repot. Yang kentut pantatnya, yang dibasuh mukanya. Nah, saya diemin aja deh. Terus saya bilang, kenapa kok yang dibasuh mukanya daripada pantatnya? Karena situ kentut. Yang malu mukanya ke pantatnya. Yang malu pasti mukanya. Makanya harus dibasuh. Kecuali orang-orang yang nggak ada malunya. Ya, jadi penting itu belajar ilmu. Jangan sampai kita itu belajar ilmu tidak ada gurunya, karena man laisa lahu syekh man laisa lahu syekh wa syaitanu syaikhuh. Siapa orang yang tidak punya guru untuk membimbing dia ke jalan yang benar, untuk membimbing dia dalam ibadah yang baik, nggak ada gurunya. Jadi gurunya cuma Syekh Google aja, YouTube sama di internet sama di TV.
Wasyaitonu syekhuh, maka gurunya itu adalah syaitan. Ketika dia temui satu hal yang dia nggak ngerti, dia mau tanya sama siapa? Akhirnya hatinya dibisikin sama setan, yang benar begini, yang benar begini. Itu gurunya setan. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, milih guru juga jangan asal guru. Takutnya guru itu malah menyalah-nyalahkan amalan-amalan yang sudah kita bawa, yang sudah kita kerjakan sesuai dengan guru-guru kita yang terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu. Ya, udah ngajarin ini, akhirnya disalah-salahin, dibilang bid'ah lah, dibilang inilah, itulah, dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai tradisi-tradisi yang baik, hal-hal baru tapi yang baik itu dijadikan alasan untuk dia tidak mau berbuat baik, ya, membid'ahkan amalan-amalan yang baik. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang buruk, ada bid'ah yang baik. Enggak semuanya bid'ah itu buruk. Ya, kalau sekarang bid'ah itu buruk, di zaman Rasulullah itu nggak ada speaker, nggak ada pengeras suara di zaman Rasulullah itu. Ya, baru tahun-tahun setelah Rasulullah wafat, ya, di zaman para tabi'in baru ada yang namanya speaker. Ya, kalau mau bid'ahkan speaker, ya, mending musola ini atau masjid atau apa ya, suatu acara nggak usah pakai speaker, ikuti cara Nabi aja deh. Kembali ke zaman dulu, ya, harus pakai lampu, pakai apa namanya, pakai obor, ya, pakai lampu tempel, ya. Kemudian nggak usah pakai apa lagi tuh, nggak usah pakai karpet, lesehan aja udah, nggak ada keramiknya. Kira-kira gimana? Zaman dulu itu tanah dan atapnya itu dari petak korma, bukan dari genteng. Zaman dulu nggak ada genteng, zaman Rasul, zaman Nabi nggak ada genteng. Ya, adanya petak korma. Jadi kuatkan iman kita dengan momentum perayaan Isra dan Mi'raj ini, ya, untuk kita sama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu dengan sholat fardu 5 waktu. Karena hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk ibadah. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk puasa di bulan suci Ramadan. Yang nggak ada imannya, dia tidak akan sholat. Yang nggak ada imannya, dia tidak akan mau puasa Ramadan. Yang nggak ada imannya, dia nggak mau akan mengeluarkan zakat. Jadi beruntung orang yang beriman. Ya, jangan sampai iman kita itu lepas dari diri kita, dari dada kita. Karena kalau dilepas, ya, naudzubillah min dzalik, kita itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah SAW selain itu ketika diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu jalan-jalan, diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril. Dikawal, didampingi sama malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk jalan-jalan ke surga, untuk jalan-jalan ke neraka. Melihat, ya, balasan-balasan Allah. Untuk yang taat akan dimasukkan ke dalam surga, dan untuk yang mereka melanggar atau menentang perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, saat itu Nabi SAW melihat di dalam neraka itu kebanyakan di dalam neraka itu perempuan. Kenapa kebanyakan di dalam neraka itu perempuan? Karena kata Nabi SAW, ya, perempuan itu kasirul la'an, dan juga perempuan itu kasirul asyir, banyak sekali nggak terima dengan keadaan suaminya.
suaminya susah dimarah-marahin, suaminya ya lagi sakit diomel-omelin, suaminya gak bisa ngasih, memang lagi gak ada duit diomel-omelin. Ya, itu gak boleh. Sampai-sampai ada seorang istri pernah ngadu sama Habib Salim bin Umar bin Hud al-Attas. Ya Habib, saya punya suami udah 13 tahun saya rumah tangga, selama hidup rumah tangga dari awal sampai sekarang 13 tahun saya gak pernah disenengin sama suami, gak pernah disenengin. Apa jawabnya Habib Salim? Ente di dalam neraka, ente tempatnya nanti di dalam neraka. Karena kenapa? Gak mungkin selama 13 tahun rumah tangga itu gak senang. Emang gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dikasih uang, gak mungkin. Kalau memang gak senang, ya gak disenengin, pasti gak akan bertahan sampai segitu lamanya 13 tahun. Ya, kemudian perempuan itu, karena kenapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu dia sukanya, ya berani, dia itu berbuat hal-hal yang tidak disenangi oleh suaminya. Seperti ya contohnya, yaitu bukan di sini nih, Bu, bukan di sini Bu ya. Saya cerita bukan di sini nih. Ada di sono. Jauh. Di Papua. Jadi lakinya pergi, istrinya tanpa sepengetahuan suaminya dia jalan-jalan ke mall, dia belanja, habisin uang. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi apapun yang harus kita lakukan sebagai seorang istri harus izin kepada suaminya. Sampai-sampai Nabi SAW ngasih solusi, ngasih jalan keluar nih buat para ibu-ibu, buat para wanita agar selamat, nggak dimasukkan, jebloskan dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Banyakin sedekah, banyakin sedekah. Karena sedekah itu kata Nabi SAW agar as-sadaqatu tuhfi'u ghadabarrab. Orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, ia akan dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan dari siksa neraka. Tapi sedekah dari mana nih? Bukan sedekah pakai duit suaminya, sedekah pakai duit sendiri. Kalau sedekah pakai duit suami harus izin dulu sama suaminya. Kalau diizinin boleh kita keluarin, kalau nggak diizinin nggak boleh. Ya harus dia itu izin dulu kepada suaminya. Jadi sedekah harta yang kita punya nih, yang sudah menjadi milik kita. Sampai-sampai Zainab bin Mas'ud radhiyallahu anha, beliau itu ingin ketemu dengan Rasulullah, kemudian setelah berjumpa dengan Rasulullah, si Zainab binti Mas'ud bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini banyak punya perhiasan, punya anting, punya gelang, punya kalung, punya emas dan lain sebagainya. Saya ini mau sedekah, ya Rasulullah. Boleh nggak saya ini sedekah? Bukankah engkau kemarin bilang katanya perampok itu kebanyakan masuk neraka, dan agar selamat dari siksa neraka banyakin sedekah. Akhirnya Zainab menyedekahkan hartanya di hadapan Rasulullah SAW, ya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi banyak keluarin sedekah, jangan pelit-pelit, ya jangan sayang-sayang, karena harta itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal soleh, amal taat, amal kebaikan yang kita kerjakan. Dengan bersedekah, ya orang itu akan selamat daripada kesulitan dunia dan kesengsaraan akhirat. Tapi nggak usah khawatir, orang miskin itu masuk surganya duluan.
orang kaya masuk surganya belakangan. Karena orang miskin ya tidak banyak dihisab, tapi orang kaya akan banyak hisabnya. Diperhitungkan dulu hartanya dapat dari mana, digunakan untuk apa. Itu banyak perincian-perinciannya. Ya. Seperti pertanggungjawaban seorang bendahara kepada ketua. Itu pengeluaran buat apa aja, pemasukan dari mana. Itu harus ada kejelasan. Ya orang kaya nanti di akhirat begitu. Dihisapnya lama, masuk surganya belakangan, tapi orang miskin duluan. Nah, menjadi orang kaya itu jangan mau jadi orang miskin. Miskin tak? Kalau saya mau jadi orang kaya masuk duluan tapi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan diri kita semua tambah semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempermainkan kewajiban, tidak meninggalkan kewajiban, meremehkan, melalaikan kewajiban, ya. Karena orang ingin selamat di dunia dan akhirat, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu menguatkan iman, karena iman itu adalah merupakan satu ketentuan seorang hamba bila ingin mati husnul khotimah, bila ingin masuk surga harus punya iman. Kalau nggak punya iman, ya maka jangan harap mati husnul khotimah, jangan harap masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diamalkan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah di jalan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.